memvonis kita tidak pernah menyadarinya. Dan kita tidak pernah punya rasa takut. Sehingga sampai detik ini kita masih banyak lalai, Bapak Ibu. Apa kata Allah dalam Al-Quran memvonis kita? Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu Allah memvonis kita. Setiap makhluk yang bernyawa. Selanjutnya yakni ceramah agama dan kata nasihat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Nabi Bukis dari Kelurahan Kota Padang. Kepada Bapak Ustaz, waktu dipersilakan dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wallahul azizul ghafur. Yang terhormat Kepala Desa Durian Mas beserta perangkatnya, dan yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai yang sempat hadir yang saya hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim Desa Durian Mas yang juga saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jemaah takziah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada malam hari ini kita masih dalam suasana duka, namun nikmat Allah masih tetap mengalir pada diri kita. Baik itu berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga nikmat iman. Sehingga kita bisa hadir dalam rangka bertakziah di rumah duka ini, yang mana pada malam hari ini malam yang ke-7 harinya. Dan mudah-mudahan ini menjadi peringatan atau nasihat buat kita semua untuk memperbanyak ingat kematian. Sholawat diiring salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita tetap istiqomah pada dinul Islam ini, di mana agama yang satu-satunya Allah ridhoi, yakni innad-dina indallahi Islam, yaitu agama Islam. Bapak Ibu hadirin jemaah takziah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita sering lupa bahwa selama ini kita sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, divonis akan mati. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, seandainya saat ini kita sedang menjalani sebuah hukuman, tiba-tiba seorang hakim menimbang, memikirkan, kemudian memutuskan bahwa kita pada saat itu divonis hukum mati. Entah kita tidak tahu apa berapa hari lagi, atau sebulan lagi, ataupun seminggu lagi. Yang ada pada saat itu perasaan kita takut, khawatir, dan lain sebagainya. Dan tentunya ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu banyak hal yang kita persiapkan. Mulai dari tobat kita, sholat kita, kemudian puasa kita. Karena kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan mati. Jelas ini Bapak Ibu dan sekalian, karena sudah divonis. Cuma masalahnya ketika Allah yang memvonis kita, kita tidak pernah menyadarinya. Dan kita tidak pernah punya rasa takut. Sehingga sampai detik ini kita masih banyak lalai Bapak Ibu. Apa kata Allah dalam Al-Quran memvonis kita? Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu Allah memvonis kita. Setiap makhluk yang bernyawa, dia pasti mati. Kita punya nyawa, artinya kita tahu cepat atau lambat kita mati. Tapi kenapa kita tidak pernah rasa takut atau mempersiapkan diri untuk
mendengarkan atau menanggapi vonis Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinasihati oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, kata Jibril. Mau seperti apa gayamu, silakan. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, cepat atau lambat kamu pasti mati. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau manusia ini, sekali lagi saya sampaikan, dia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama, dunia cuma persinggahan, mati itu pasti dalam dirinya, dia nggak bakalan sombong. Punya jabatan akan ditinggalkan, punya harta cuma titipan. Tidak ada sombong dalam dirinya kalau dia ingat akan kematian. Selanjutnya, kata malaikat Jibril, "Wa habbib ma syi'ta fa innaka mufarriquhu." Cintai apa saja yang ingin engkau cintai, mulai dari hartamu, anakmu, istrimu, atau bahkan orang-orang di sekitarmu. Fa innaka mufarriquhu. Tapi ingat, semua itu akan engkau tinggalkan. Artinya apa Bapak Ibu? Secinta-cintanya kita kepada saudara kita, keluarga kita, anak dan istri kita, kita pasti akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, beliau berpesan, "Wa'mal ma syi'ta." Kerjakan apa saja yang ingin kamu kerjakan. Fa innaka majzi'un bi. Silakan kamu mau mengerjakan apa saja. Mulai dari profesimu, ketika di kantor kamu mau korupsi, silakan. Kalau engkau petani, silakan engkau petani yang curang. Kalau engkau pedagang, silakan main timbangan. Fa innaka majzi'un bi. Tapi ingat, cepat atau lambat semua itu akan ada balasannya. Sekarang atau besok, nanti atau lusa, kita akan menerima ganjaran dari setiap apa yang kita lakukan itu. Kembali kita kepada sebuah musibah kematian ini, bahwa perlu kita ketahui, kita semua yang hadir di sini sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung belum terlambat, karena Allah tidak memberikan waktunya masa aktif hidup kita, maka persiapkanlah dari sekarang. Apalagi jangan sampai kita harus menunggu umur 40 ke atas. Ini tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Memperbanyak amal ibadah kita, kalau punya harta memperbanyak sedekah kita, karena semua itu tidak akan pernah sia-sia. Dan yang terakhir, untuk ahli musibah, saya cuma bisa menyampaikan, memperbanyak doa untuk orang tua kita. Insya Allah setiap doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa anak yang soleh. Siapa itu anak yang soleh? Bukan mesti dia punya nama soleh Bapak Ibu sekalian, tapi anak yang selalu mendoakan, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan orang tuanya. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan diri?